Mungkin mungkin dulu kalau misalnya aku nggak masuk ke international studies, mungkin sampai sekarang aku bakal ada second thoughts of mungkin aku bisa masuk ke daerah situ, ke bidang itu. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast 15 menitan, podcast di mana kita membahas bidang-bidang unik bersama dengan teman-teman yang sedang berjuang demi masa depan mereka dan juga masa depan Indonesia. Pada kali ini ada aku, Nia, dan juga ada rekan aku, Stefan. Halo. Nah, di sini kita akan menemani kalian dalam percakapan 15 menit ke depan. Pada part 1, Kak Jenny sudah bercerita terkait perjalanan studi yang tidak terduga, yaitu untuk akhirnya berkuliah biomedical di Korea University setelah sebelumnya mendapatkan kegagalan untuk menempuh studi di Jepang dengan beasiswa. So, buat teman-teman yang pengen tahu cerita lengkapnya, yuk simak dulu melalui link yang ada di deskripsi. Oke, so back to the episode. Terus selama ya kan kamu dapat masuk ke suatu jurusan yang emang kamu kepinginin dari dulu kan, Biosystem and Biomedical Science. Mungkin kamu bisa cerita dikit ya sebenarnya yang kamu pelajari di sana tuh apa sih, kayak mungkin mata kuliahnya apa aja, kemudian apa sih goal dari jurusan ini sebenarnya? Ini sih kalau secara gampangnya itu kayak persis sama kedokteran, tapi tanpa kayak praktek-praktek dan ketemu segala kayak semua teorinya sama. Tapi kalau misalnya kedokteran kan mungkin dia praktek, terus habis itu belajar kayak ketemu pasien dan lain-lain, surgery dan lain-lain gitu kan. Tapi kita nggak ada yang kayak gitu. Jadi semua teorinya persis kayak kedokteran tanpa praktek gitu. Jadi Dan kayak lebih fokus ke research. jadi ilmu kedokteran tanpa pasien intinya. Ya, and plus research. Oh, cool. Tapi kayak basicnya berarti sama aja ya, kayak kamu belajar semua tubuh manusia, kemudian obat-obatan juga berarti. Itu mungkin Mirip. alternatif gak sih buat teman-teman yang kepingin kedokteran tapi Nggak malas pengen berurusan dengan ketemu pasien. Ya, lelah ketemu orang. Yes, benar sekali. Hello there, thank you for listening to our podcast. Would you help us grow by clicking the subscribe and notification button, please? Thank you, and now back to the episode. How did you find though, guys? Kamu kan sekarang udah lulus ya, berarti aja kamu bisa cerita banyak mungkin dari pengalamanmu, kayak gimana pengalamanmu kuliah di jurusan ini, kayak is it really as interesting as you hoped it would be, atau kamu mungkin masa kadang-kadang juga bosenin? How did you find it? Course-nya sendiri menurutku aku asik, aku enjoy sih. Orang semua banyak kayak kok bisa kayak yang adik kelasku maksudnya yang masuk gitu kayak kok maksudnya kok programnya kayak gini gitu. Tapi mereka ya pasti kita semua orang pasti ada kayak ngeluh gitu, nggak suka dengan sesuatu. Tapi menurutku overall aku enjoy. Aku seneng suara sih di sini kayak yay kayak gitu kayak asik ya kayak gitu. Tapi maksudnya ya kalau yang nggak disukai atau kayak ada disadvantage-nya mungkin bukan ke kelasnya tapi ke departemennya gitu. Tapi berarti kamu masih bisa bilang kayak every single day you woke up and you feeling excited for the course ya? Ya nggak gitu juga. Nggak gitu Bilang juga. iya dong, bilang iya. Nggak ada yang excited tiap hari. Biar jadi role Nggak model gitu juga. Itu terlalu ekstrim. No, I mean kayak you don't have to say like every single day, tapi kayak there's always some things that you're really excited about kan, misalnya your researches lah, kemudian your courses, your exams, kayak kamu selalu menemukan bahwa ada sesuatu yang worth the time and effort to really dive deep into kan. Ya kalau itu iya. Nah sekarang kita ngomongin soal itu kan, kamu selesai. Kita juga kemarin tahu bahwa ternyata kamu adalah sekarang undergraduate researcher di Korea University dan kamu juga meneliti soal kanker juga ya. Jadi kan ini sesuatu yang apa ya istilahnya, kind of surreal, bahwa banyak orang menganggap bahwa kayak research tentang cancer itu kan sesuatu yang jauh banget kan, maksudnya sesuatu yang sangat high technological gitu, dan bahkan kayak di Indo pun masih jarang. Terus sekarang kamu dapat kesempatan buat meneliti first hand langsung. Aku pengen tanyain itu sebenarnya, kamu melihat bahwa sekarang kemajuan teknologi dalam research ini kan jauh banget kan yang di Korea, apalagi dibandingkan dengan Indonesia gitu. Kamu pernah kepikiran nggak sih bahwa suatu saat kamu mungkin punya career di Indo, atau kamu udah kepikiran punya career di mana suatu saat nanti? Aku sih maksudnya untuk sekarang pasti, walaupun dulu pun pas pertama kali masuk kayak
mau ke Korea atau pas mau masuk pilih jurusan ini pun dari awal sih aku memang kayak mikir aku harus balik Indo. Jadi aku harus kayak pokoknya apapun yang terjadi kayak aku keluar, walaupun keluar kayak belajar untuk ngambil dapat ilmunya, dapat kesempatan dan semua experience itu, terus ya harus dibawa balik. Maksudnya harus, kalau aku sih aku harus bawa balik, harus pokoknya harus bangun Indo, Indo juga harus bagus, pokoknya kayak gitu. Itu di pas aku kecil selalu kayak gitu ya. Sampai sekarang sih untungnya masih tetap kayak lanjut gitu loh. Kayak Jadi keinginan itu masih ada untuk kayak bangun Indo, Indo juga harus, pokoknya Indo harus bagus juga kayak gitu. pernah nggak sih kayak ngerasa apa sih kayak tempted gitu buat stay karena misalnya kamu di situ kan udah kamu punya career plan, kamu punya network, kamu punya sesuatu yang kamu kerjakan dan benar-benar suka, kamu punya aksesnya dan kayak kamu pernah nggak sih kepikiran? Ya aku nggak berusaha buat mengubah pikiranmu ya. I'm just honestly curious gitu. Kamu pernah nggak sih kepikiran bahwa ketika kamu nanti balik Indo dan kamu kepingin ngembangkan research di topik ini yang benar-benar masih jarang banget di Indo, bahwa it will be a really huge challenge kan buat kamu. Dan kamu harus kayak meninggalkan semuanya sudah kamu bangun di sini di Korea in this case buat balik ke Indo kayak. Kamu pernah nggak kepikiran soal itu? Dan kamu merasa kayak apakah itu worth the effort? Tapi masa kalau misalnya dari Korea, kalau pulang ke Indo gitu, masa harus buang semuanya? Ya semuanya dibawa balik gitu kan bisa. Kan nggak, maksudnya kan nggak buang. Ya buang sih, mungkin nggak bisa dibilang kayak buang total gitu kan. Ilmunya kan tetap di kepala. Jadi tinggal kayak pindah lokasi gitu. Atau ya apa gitu. Ya mungkin di Indo juga pasti lebih susah, soalnya kan masih baru semuanya gitu tuh. Mungkin juga belum ada yang nggak se sekarang kan kalau di sini semua sudah ada, kita tinggal kerjain gitu. Tapi kalau misalnya di Indo kan mungkin nggak ada dan kita harus bikin gitu tuh. Mungkin bedanya di situ kan. Ya menurutku sih gini sih, kalau semua orang bilang kayak males untuk bikin dari awal, ya sampai kapan gitu. Sampai kapan kita bakal kayak selalu di luar dan selalu nggak pulang ke Indo, maksudnya soalnya gara-gara Indo nggak ada gitu. Jadi kan sampai generasi bawah pun selalu Indo juga nggak ada gitu maksudnya. Ya harus ada yang mulai gitu. Tapi ya menurutku sih pasti di depannya pasti ada yang bakal sudah ada sih. Gitu. Maksudnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan pasti Indo juga sudah mulai, cuman ya baru mulai kecil gitu tuh. Baru newbie gitu. Jadi ya sudah cepat kali-kali gitu. It's really fair point sih, kayak we need this kind of mindset, kayak dan itu nggak cukup untuk satu orang doang. I mean kayak meskipun kamu punya career yang udah benar-benar famous pun kayak you need people kan. Dan I think it could start from ourselves gitu, bagaimana kita memang we need to have this kind of mindset yang kamu bilang tadi, bahwa kalau kita selalu berpikir bahwa malas untuk start something from the ground up, ya kita nggak bakal nyampe ke sana sih. Yeah, that's a really good point. Cuman tenang aja, kan di Indonesia udah mulai ada course ini kan, biomedis kan kamu udah ada ilmunya kan, jadi ntar pas balik udah, halo ada biomedis. Jadi role model nanti. Sejenis. Enggak lah kalau role model. But anyway, do you have any other plans nih, kan udah lulus S1. Nah, habis ini mau ngapain nih kalau boleh tahu? Habis ini sih S2. Oh iya, yakin ya? Langsung. Akhirnya sudah yakin. Maksudnya yakin pasti bakal S2 sih. Masih kayak menurutku ilmuku di kepala masih kurang. Maksudnya mau ngapain juga masih kurang gitu. Jadi ambil apa? Ya belajar gitu. S2 sih yang paling dekat sih pasti S2. Kalau sampai S3 dilihat lagi aja. Fair enough sih. Tapi kamu udah kepikiran belum buat bakal lanjutin master di mana gitu after this? Udah sih. Sekarang
Soalnya mungkin sudah lelah di Korea, soalnya semua dengan semua Korean dan everything gitu kan, pakai bahasa lain dan lain-lain gitu. Jadi sekarang this time ingin cari yang English speaking country Oke. at least. Udah mau dibocorin dong, udah nyiapin kemana aja siapa tahu gitu. Ah, nyiapin sih ya nyiapin secara pikiran. Very good. Nyiapin secara pikiran ya ke hampir ke semua English speaking country sih. Mhm, US, mungkin UK, Kanada. mhm. Oke. Aussie juga mungkin bisa Aussie. Tapi mungkin yang paling itu ya si Kanada sama UK sama US. Ya, oke. Dan aku admire sih soal bagaimana kamu punya, maksudnya your dream to become a cancer researcher itu kan sesuatu yang udah lama kan. Maksudnya itu emang kamu bilang itu Hmm. dari kecil, bahkan sejak kamu nonton Naruto, kamu udah kepikiran buat ke sana gitu kan. Terus Ah, terus kamu gagal ke Jepang, kamu di Korea, kamu masuk ke salah satu top uni di Korea, kemudian kamu berhasil di sana, kamu lulus, dan sekarang kamu mau melanjutkan master dimanapun itu nanti. Kayak aku admire gitu soal bagaimana kamu bisa memegang mimpi itu dan kamu masih sticks to that dream. Tapi aku yang kepingin tahu adalah selama perjalananmu itu kan nggak segampang itu kan pasti. Kayak banyak hal terjadi yang makes you ask yourself about your decision that you made. Apakah aku membuat keputusan yang tepat? hmm. Apakah aku memiliki mimpi yang tepat? Ada nggak sih di Hmm. mana moments di mana kamu ngerasa bahwa kayak kamu you doubt yourself gitu misalnya? Hmm, doubt sih pasti ada. Terus ada yang lucu itu kayak menurutku ini adalah salah satu kayak maksudnya kayak apa sih itu namanya proof proof kalau kalau si lingkungan kamu berada itu sangat influence kamu gitu. Please Kamu di explain. jadi maksudnya dulu itu aku di dorm terus habis itu ada roommate gitu kan. Roommateku ini jurusannya juga mirip bio tapi dia bio life science rasanya. Mhm, mhm, Nah, life science itu, nah dia itu tapi memang orangnya lebih ke arah kayak kayak lebih suka sama orang dan lain-lain gitu. Dan dia juga kayak pengen jadi apa sih namanya kayak delegate gitu. mhm. Lebih kayak jadi penghubung antara negara atau ya apa gitu. Oke. Nah, di situ terus dia kayak kayak maksudnya kan kita pasti roommate kan pasti ngomong-ngomong dan lain-lain gitu kan share oh kamu ke depannya mau kayak gimana gitu. Nah di situ kita pas ngomong-ngomong gitu itu baru muncul ini kayak ngomong kayak bisa itu apa kalau tahu aku ada pernah coba jadi pernah ikut ini MUN Mhm. buat youth MUN itu juga gara-gara temanku ini. Jadi Mhm. kita ngomong-ngomong gitu, terus kita apply bareng gitu. Nah, tapi dia nggak keterima, aku yang keterima. Padahal dia yang mau gitu. Itu diam-diam kayak temanmu kedumel tuh di belakang kayak aku yang maju, aku yang keterima. Dia yang mau gitu. Terus cuma sounds interesting gitu. Nah, ya, dia yang keterima, dia nggak, aku yang keterima, dia nggak terima Heeh. gitu. Nah, tapi itu di situ juga gara-gara kayak pas itu kayak pas zaman-zaman kalau tahu tuh 2019 zaman-zaman Indo lagi pemilu presiden. Mhm. Pemilu presiden jadi denger sini politik di rumah di dom juga dengernya tentang politik di sana dengernya politik kayak gini-gini gitu. Nah dulu tuh sempat pikir aku terus nyoba MUN itu terus sempat mau masuk ke double major ke jurusan DIS. DIS apa ya? International Studies Division of International Studies Oke. itu kalau di Korea University manggilnya DIS International Studies. Jadi terus ya sudah terus aku bahkan sudah apply dan aku keterima dan aku sudah ngambil kelasnya. Nah aku ngambil kelas pertama itu kayak okay, a new start gitu loh. Mhm. Jadi mungkin saat-saat itu juga aku kayak pas itu lagi apa ya, slump di bio juga rasanya itu juga kayak lelah dengan bio lagi lelah dengan bio jadi terus kayak menemukan taman bermain yang baru gitu kayak Mhm. okay gitu. Nah, terus tapi di situ terus saya kayak mungkin IPS bukan otakku bukan otak IPS
Terus saya kayak mungkin ini bukan keputusan yang benar, terus akhirnya quit gitu. Maksudnya Mhm. aku apa tak cancel, terus akhirnya baru di situ terus kayak oke, berarti memang aku anak IPA gitu. Mhm. Memang aku tetap lebih suka bio ketimbang semua IPS ini gitu. Ya Iya. akhirnya terus di situ kayak baru benar-benar kayak mendalami, kayak giat mendalami bio gitu sih. Jadi kayak kamu bisa bilang bahwa kadang untuk menemukan apa yang mungkin kita mau itu kadang harus dilempar dulu ke hal yang lain gitu kan. Kayak tadi kamu bilang kayak Kayak hah? mungkin dulu kalau misalnya aku nggak masuk ke international studies, mungkin sampai sekarang aku bakal ada second thoughts of mungkin aku bisa masuk ke daerah situ, ke bidang itu maksudnya. Jadi sampai sekarang mungkin aku kayak kalau aku nggak jadi researcher, aku mungkin bisa nyoba jadi itu gitu loh Mas. Jadi aku kayak ada second thoughts gitu. Tapi Kalau sekarang at misalnya dulu least aku you nggak, know kalau itu not an option gitu bukan sekarang. bagianku ya. Oke. If you At never least try, you sekarang aku never bisa know. fokus. Yeah. Halo semuanya, kita masih akan mendengarkan cerita Kak Jenny di part ketiga, which is the last part of our episode with Kak Jenny. Di episode itu, Kak Jenny akan menceritakan terkait keraguan yang ia dapatkan ketika ia hendak mengambil jurusan biomedis. Kak Jenny juga bercerita terkait kultur para pelajar di Korea. So, kalian bisa mendengarkannya pada hari Selasa depan melalui channel YouTube maupun platform podcast favorit kalian. Just search for 15 Menitan Podcast. So, this is us, 15 Menitan, an official podcast by Everything. See you next week!